Mungkin kalau saya cari hadisnya agak lama, tapi saya ingin sampaikan terjemah hadis itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan kalau tidak salah tentang nikmat dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Lalu dikutiplah hadis Nabi SAW yang berbunyi, sungguh di antara hamba Allah ada yang kebaikannya ada pada hartanya, yang seandainya Allah memberi dia kemiskinan, dia menjadi tidak baik. Dan di antara hamba Allah ada yang menjadi baik kalau dia dikasih kekurangan harta, yang seandainya dia diberi kekayaan akan merusak dia. Di antara hamba Allah ada yang kebaikannya dengan diberi kesehatan, yang seandainya dia diberi sakit maka menjadi tidak baik keadaannya. Dan ada di antara hamba Allah yang baiknya kalau diberi rasa sakit, kalau dikasih sehat malah nakal, ya. Dan ada di antara hamba Allah yang terhalang dari melakukan ibadah tertentu yang dia inginkan, karena Allah ingin menjaga dia dari sikap ujub dan sombong, maka Allah tahan dia gak bisa berbuat ini berbuat itu. Nah Bapak Ibu sekalian, tepatlah kalau Umar bin Khattab kemudian mengatakan, aku gak peduli sehat atau sakit, karena aku tidak tahu di mana rahmat dan barokah Allah itu turun kepadaku. Maka dalam konteks ini, memiliki anak atau tidak memiliki anak, ini bukan persoalan, karena ini adalah takdir dan ketetapan. Yang paling penting adalah apakah kita menjadi syukur atau kufur dalam segala keadaan. Al-mu'minu baina salasa, idza un'ima syakara, wa idza betulia sabara, wa idza aznaba istaghfara. Orang mukmin itu berputar-putar dari yang tiga saja. Kalau dia dapat nikmat dia syukuri, dapat ujian dia sabari, berbuat dosa dia istighfari. Kalau ini dia lakukan, itu adalah sebuah kenikmatan, ya. Maka berbicara bahwa ini fitrah kita, bahwa ini adalah kesukaan kita, bahwa ini adalah kesempurnaan, karena memang Allah menyebutkan bahwa nikah itu ada tiga fungsi. Satu sakinah, dua mawaddah, tiga rahmah. Sakinah ini menurut tafsir salah satunya adalah hubungan suami istri. Kalau sampai nikah nggak ada yang begini, ini nggak ada sakinah. Yang kedua mawaddah, itu cinta kasih, perasaan suka, senang, ya. Yang ketiga rahmah, rahmah itu artinya anak. Maka nikah itu kalau ada tiga-tiganya sempurna kebahagiaannya. Kalau tidak diberi rahmah, sepi dunia, ya. Dikasih sakinah, dikasih rahmah, nggak ada mawaddah, garing rasanya, ya. Jadi ini adalah kesempurnaan di dalam keluarga. Maka Bapak Ibu sekalian, berbicara yang satu ini, saya lebih tertarik untuk bagaimana memaksimalkan potensi amalan-amalan tarbiyah. Secara khusus kepada ibu, saya mengajak ya yang bertanya, ini bukan anjuran amalan yang diformulasikan, ya, tapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk banyak istighfar. Dengan istighfar nanti rezeki dilancarkan, kalian akan diberi anak. Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh 3 orang, yang satu nikah bertahun-tahun gak punya anak, yang satu kerja bertahun-tahun tetap miskin, yang satu punya penyakit gak sembuh-sembuh. Jawabannya cuma satu, banyak-banyak istighfar. Maka ada yang terbaik. Khusus untuk ibu, kalau mampu minimal istighfar 1000 kali sebelum sholat subuh. Dalilnya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Tapi 1000 apa dalilnya? Gak usah 1000 deh, ya. Terserah, mau 1000 lebih boleh. Tetapi makin banyak makin baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika punya problem dan masalah, kata Ibnu Qayyim, tidak ada amalan yang lebih mujarab dilakukan oleh Ibnu Taimiyah kecuali apa? Memperbanyak istighfar. Entah berapa ribu kali nggak terhitung. Dan memang ciri-ciri penghuni surga tadi dalam Al-Quran disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Mereka akan menggunakan waktu sahurnya untuk memperbanyak istighfar. Sehingga Syekh Salim Al-Hilali mengatakan, kalau kamu terbangun 30 menit sebelum azan, 5 menit dipakai buat cuci muka, wudu, ganti pakaian, 10 menit dipakai buat sholat witir 3 rakaat, 15 menit, 5 menitnya istighfar,
5 menitnya itu minta sesuatu kepada Allah, ya, doa. 5 menitnya dipakai buat isti'adah, minta perlindungan, ya. Kalau terbangun 15 menit bagaimana? 5 menitnya dipakai buat MCK dan pakaian. Kemudian apa? Yang 5 menit dipakai buat witir, mungkin 1 rakaat, sisanya buat istighfar, ya. Bagaimana kalau bangunnya komat? Oh, itu istighfar banyak-banyak, Pak. Keterlaluan kalau kayak begitu, ya. Harus lebih banyak lagi istighfarnya. Begitu kira-kira satu amalan ini kalau Ibu Kazimi. Yang kedua, amalan yang tidak kalah dahsyatnya adalah sedekah yang kita berikan. Bapak Ibu sekalian, sedekah nggak ikhlas itu nggak apa-apa, ya. Tapi nggak dapat pahala, ya. Sedekah nggak ikhlas itu nggak dapat pahala. Tapi orang yang menerima sedekah Anda, dia kemudian berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Ibu dimudahkan, Ibu dilancarkan, diberikan rezeki, diberi anak dan sebagainya. Dia orang muslim yang taat, soleh, miskin, susah, terzolimi, mudah-mudahan doanya mustajab, ya. Maka jangan pernah berhenti untuk sedekah dan istighfar, 2 benteng yang kita rasakan paling punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Amalan yang lain banyak, tapi 2 ini saja yang barangkali harus menjadi prioritas, ya. Kemudian, nah ini agak nyambung. Apa makna kedatangan Raja Salman pada saat kondisi Jakarta sekarang ini dan hubungan dengan fitnah? Ada perkara-perkara yang nampaknya spekulasi itu harus ditinggalkan, gitu ya. Saya tidak akan berani berspekulasi apa hubungannya dengan kondisi semacam ini, tapi kalau boleh saya tebak, Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman poros dunia sebagaimana di zaman awal dalam menjelaskan wa'udtum haitsu badatum, kalian nanti akan kembali sebagaimana dulu kalian memulai. Ini sudah saya paparkan dalam buku Perang Akhir Zaman Al-Mar Ahmad Kubro. Saya menyebutkan 5 poin makna udtum haitsu badatum. Yang pertama adalah kalian nanti bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban, memulai dalam keadaan asing, nanti kembali juga asing. Yang kedua, memulai dengan khilafah Rasidah, khulafah Rasidin, nanti berakhir dengan khulafah Rasidin. Dulu Islam itu mulai ekonominya dengan dinar dan dirham, di akhir zaman nanti juga kembali kepada dinar dan dirham. Yang keempat, dulu yang namanya perang global menggunakan pedang, kuda dan tombak, nanti di akhir zaman juga akan kembali kepada pedang, kuda dan tombak. Yang kelima, politik global cuma 3 penguasanya, 1 Romawi, 2 Persia, 3 Islam. Dan di akhir zaman nanti akan kembali menjadi 3 juga. 1 Imperium Romawi modern yang diwakili oleh Amerika, Eropa dan negara sekutunya termasuk Australia. Yang kedua adalah Imperium Persia modern yang diwakili oleh Iran dengan garda utamanya didukung oleh negara-negara Rusia, Cina, Korea, India dan semisalnya. Yang ketiga adalah Islam yang ada di Saudi, di mana nanti Imam Mahdi di situ akan dibaiat, yang ini menjadi poros kekuatan Islam. Nah, Indonesia kita tidak tahu besok di akhir zaman mau kiblatnya kemana. Ya, bingung. Tapi dalam 10 tahun yang lalu ke belakang, kiblat kita lebih dekat kepada Amerika. Ya. Lalu pada saat pergantian presiden 2014, kiblatnya lebih dekat ke Iran dan ke Cina. Nampaknya, sekali lagi namanya juga nebak-nebak, Pak, ya. Arab Saudi sangat menginginkan Indonesia merapat kepada pusat kekuasaan Islam. Ya, mudah-mudahan kedatangan Raja Salman ini bagian daripada upaya kita mendekatkan rakyat Indonesia yang Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada poros Islam. Ya, lawang hati kita tiap hari itu ke Mekah, jiwa kita itu ada di Ka'bah, mata pikiran kita, tubuh kita menghadap ke sana, gitu kan? Ya, harusnya kita semuanya juga memang berkiblat ke sana. Nampaknya ini yang sedang dicoba oleh pemerintah Saudi untuk merapatkan negeri kita kepada dunia Islam. Ya, itu yang paling kelihatan, ibu-ibu sekalian. Saya tidak tahu batin yang ada pada diri mereka. Mudah-mudahan kita hanya bisa berharap kebaikan pada kunjungan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tolong rekomendasikan sebuah buku fikih wanita. Saya seorang ibu dari 3 putri yang beranjak remaja, terkadang kewalahan dengan pertanyaan putri-putri saya. Sebenarnya gampang, klik Google, tanya apa, nanti keluar jawaban. Ya,
Oh iya, kalau ibu mau apa namanya, saya hari ini juga demikian. Hanya memang bedanya barangkali bapak ibu sekalian, kalau belum punya basic berpikir, ngeklik itu bingung gitu ya. Nanti yang keluar jawaban tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, beberapa buku fikih wanita banyak sekali yang bagus, punyanya Abdul Malik Kamal, kemudian juga punya Syekh Utsaimin, kemudian juga ini judulnya sama, fikih sunnah wanita, fikih wanita, fikih muslimah. Ya, secara umum buku-buku yang sudah diterjemahkan atau diterbitkan penerbit yang bermanhaj Ahlussunnah ini baik adanya. Satu buku aja kalau kita haftam bolak-balik membacanya, oh itu sudah jadi ulama insyaallah ya. Paling tidak ulama untuk keluarga. Ya, masalahnya banyak yang beli buku sampai sekarang sampulnya belum dibuka. Ya, koleksinya luar biasa. Lebih baik jadi kutu buku daripada sekedar tuku buku. Ya, demikian. Baik, karena mengingat waktu masih ada, barangkali jemaah masih ada yang ingin bertanya atau berkata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya. Sekarang ini kelihatan banyak di masjid sudah terpampang semacam inilah spanduk yang mengatakan bahwa apabila pada pilkada kemarin seorang muslim tetapi memilih di antara 3 calon yang ada tapi bukan yang muslim, maka tidak dibolehkan untuk nanti apabila meninggal disolatkan di masjid atau tidak akan disolatkan. Nah, kalau memang seperti ini dasar, tolong jelaskan. Kalau memang dasar hukumnya oke saja. Apalagi kalau dasarnya itu ada Quran hadis. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang sudah baca podcast terbaru dari Dewan Dakwah Indonesia yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Zain An-Najah Doktor terkait dengan persoalan ini, di mana beliau punya kecenderungan untuk demikian sebagai bentuk peringatan. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman basyiril munafiqin bi anna ramadhanul alim alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Terlalu banyak dari yang kita sebutkan kalau berbicara tentang masalah memilih, ya. Yang kedua, di situ disebutkan kalau ada orang ngutang saja nggak disolatin. Dosa ngutang apa sih? Ya, cuma nggak bayar begitu, oleh Nabi nggak disolatin. Nah, ini ada dosa yang lebih besar, ya, yang ancamannya nifaq, kan semacam itu. Ini saya sekedar membacakan apa yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Zain An-Najah ya. Kemudian juga disebutkan bagaimana ketika orang, kalau para ulama ketika menjelaskan bagaimana hukum menyolatkan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri, orang yang mati dalam keadaan mabuk, orang yang mati dalam keadaan berzina, orang-orang soleh, para ulama jangan menyolatkan sebagai hukuman buat dia. Tetap disolatkan karena itu perbuatan dosa besar. Jadi dosa besar saja, ya, apalagi dosa yang ancamannya bisa kepada nifaq akbar, ya. Ada nifaq akbar, dan dengan nifaq ini juga ada 2, ya, nifaq asghar dengan akbar. Nah, yang seperti ini saja anjurannya. Nah, saya lebih melihat moral biswab, statement ataupun slogan-slogan dalam pamflet semacam itu lebih kepada pesiwar. Barangkali kalau berangkat dari sisi dalil syar'i, debatable, ya, arti pendapat para ulama debatable. Tetapi hal itu sebagai bentuk pesiwar mungkin silahkan saja dilakukan, tapi nanti dalam eksekusi harus betul-betul berlandaskan dalil. Maksudnya begini, bagaimana kalau ternyata dia sudah tobat, habis milik kemarin kemudian nyesel banget, udah kelewat, atau meninggalnya 5 tahun kemudian, ya, udah ganti berapa kali mungkin ya, misalnya, ya, karena ada sesuatu, lalu dia sudah sampai dia lupa dulu milih siapa ya, misalnya begitu, ya, lalu kemudian nggak disolatkan. Nah, maksud saya begini, sebagai slogan peringatan dan sebagainya, barangkali berangkat untuk memberikan peringatan kepada umat Islam.
Tapi dalam eksekusi atau praktik di lapangan nampaknya tidak boleh berbiah-biah, lalu semuanya diperlakukan demikian. Kenapa? Karena ada yang bodoh, ada yang ketipu, ada yang dipaksa dan lain sebagainya, ya. Dimana hal-hal semacam ini memang cukup riskan kalau kemudian kita generalisir, ya. Maka dakwah tidak boleh berhenti sampai di situ. Gak boleh berhenti, harus sampai di situ. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan orang untuk berbuat baik harus kita buka pintunya lebar-lebar, ya. Memang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara bahwa yang satu ini melakukan penghalalan segala macam cara, kita jadi jengkel kadang-kadang, itu kan? Segala macam cara ditempuh, halal haram nggak peduli, hitam putih terjang semuanya. Lalu sampailah timbul. Kenapa? Saya yakin bahwa hal semacam itu bukan aksi, tapi apa? Reaksi dari ketidakadilan yang terus dipertontonkan, ya, sehingga menjadi tidak adil juga kalau kemudian misalnya kita hanya menyalahkan pembuat yang begitu-begitu tanpa kemudian kita memberikan apresiasi atas kenapa kok itu bisa terjadi. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Ya, untuk yang terakhir barangkali Bapak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya tentang selain dari fitnah Dajjal itu siapa sih sebenarnya? Terus doa apa yang kita baca tiap hari untuk menghadapi Dajjal itu sendiri? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan sore nanti kita kalau di Kelapa Gading kami akan bahas ini secara detail, tetapi pada waktu yang terbatas ini saya akan sampaikan secara singkat. Secara global kita mendengar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis yang kita baca, ada dua terminologi, ada dua istilah. Satu Dajjal, yang kedua apa? Fitnah Dajjal. Dajjal dengan fitnah Dajjal ini beda. Kalau Dajjal itu makhluk, dia anak keturunan Adam, cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini punya anak 3, 4-nya tenggelam bersama sang istri. Yang 3 adalah Sam, Ham, Yafis. Sam melahirkan bangsa Arab, Ham melahirkan bangsa Afrika, Yafis ini melahirkan bangsa Mongol, Tartar, Ya'juj wa Ma'juj, orang Cina, ini keturunan Yafis. Termasuk Dajjal, itu keturunannya Yafis. Ini ya. Nah, dia nanti akan muncul di akhir zaman untuk membawa fitnah. Ini yang namanya Dajjal, sosok manusia. Dia akan muncul ketika nanti fitnah Duhaimah sudah sempurna. Manusia terbelah menjadi 2, hanya mukmin dan munafik. Yang bergabung dengan Imam Mahdi itu mukmin sejati, yang tidak mau bergabung dengan Imam Mahdi munafik apapun alasannya. Ya, tetapi bergabungnya atau menolaknya bukan di awal-awal Imam Mahdi datang, di puncak terakhir kemudian Mahdi setelah semua musuh-musuh Islam ditaklukkan, tinggal satu Dajjal yang belum. Nah, itulah baru nanti manusia terbelah menjadi 2, ya. Sedangkan fitnah Dajjal, Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan di dalam kitabnya Fitnatul Dajjal wa Ya'juj wa Ma'juj, beliau menyebutkan bahwa fitnah Dajjal adalah sistem, aturan, undang-undang, ideologi, paham, ya, yang dipaksakan kepada masyarakat, di mana pilarnya ada 3. 1 materialisme, 2 ateisme, 3 zionisme. Inilah yang namanya fitnah Dajjal. Teknologi yang hari ini ada tidak bisa dilepaskan daripada fitnah Dajjal, ya. Nah, boleh bismillah. Terus bagaimana jalan keluar, solusinya? Sebenarnya ada satu kajian yang sangat menarik untuk kita bahas ketika menjelaskan tentang keajaiban suratul Kahfi yang kata Nabi SAW, man hafidhu asran min suratul Kahfi usima minan Dajjal, ya. Jadi kita menghafal 10 ayat pertama. Menurut Syekh Albani dirojihkan 10 ayat pertama, walaupun ada juga yang menyebutkan 10 ayat terakhir, ya. Tetapi 10 ayat pertama yang paling kuat, ya, di mana Rasul menyebutkan bahwa yang menghafal 10 ayat ini ausima minad Dajjal, dia akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal, ya. Kemudian yang kedua adalah membaca doa yang biasa kita baca di dalam sholat kita sebelum salam atau di waktu sujud yang terakhir.
Sehingga seorang tabi'in yang bernama Tawus bin Al-Kaisan ketika tahu anaknya sholat nggak membaca doa itu, disuruh ngulang sholatnya. Saking pentingnya membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Barangkali demikian, dan sebagai jawaban yang terakhir tadi pertanyaan yang ketiga, saya akan paparkan 5 poin yang terkait bekal menjaga iman di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sebutkan di awal bahwa fitnah ini sangat luar biasa, maka ada 5 hal yang harus kita perhatikan ya, sebagai proses untuk penjagaan diri kita dari fitnah akhir zaman. Yang pertama, pastikan bahwa setiap hari ilmu kita meningkat kualitas dan kuantitasnya ya. Kenapa kita harus meningkatkan ilmu kita? Masalah kita, problem kita tiap hari bertambah. Kalau ilmu kita istiqomah, ajak stagnan segitu-gitu aja, nggak mampu melakukan. Anda naik kelas 2, ujiannya kelas 2, ilmunya kelas 1 SD, pasti nggak bisa jawab soal kelas 2. Naik kelas 5, kemampuannya kelas 1 SD, pasti nggak bisa menjawab soal kelas 5. Naik sampai SMP, kualitas ilmunya 1 SD, pasti kita akan mengalami problem. Punya anak 1, ilmunya 1, punya anak 2, ilmunya masih 1, punya anak 5, ilmunya masih 1 juga, pasti akan kewalahan menghadapi problem tersebut. Apalagi makin kesini kata Nabi SAW, la ya'ti zaman illa kana syarrun minal amsi. Tidak akan datang suatu masa kecuali kondisinya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Ilmu yang dipelajari banyak sekali ya. Ilmu yang terkait dengan iman dan amal, pendidikan, fikih nazilah, muamalah yaumiyah, hukum muamalah maliyah, termasuk politik dan umat Islam, juga fitnah dan petaka akhir zaman. Kemudian yang kedua, pastikan kualitas ibadah dan kualitas ibadah kita meningkat tiap hari. Tadi sudah kita singgung bagaimana ibadah ini seperti benteng, seperti senjata bagi seorang prajurit yang kalau dia lepas, dia copoti, maka dia akan lemah menghadapi kehidupan. Yang ketiga, pastikan kualitas kuantitas mencari ma'isyah kita. Ini saya tekankan betul ya. Mencari ma'isyah harus terus meningkat. Kenapa? Ini zaman fitnah ya. Zaman yang kata Nabi orang gampang menjual agamanya. Zaman yang kata Nabi, la yubalin nas fi maktasaba. Manusia nggak peduli rezekinya itu dari mana, amin halalin aw min haramin. Saya kutipkan satu nasihat dari Imam penulis Al-Kabair ya, mengutip dari Imam Sufyan As-Tsauri ketika Imam As-Tsauri mengatakan sesungguhnya iblis ketika dia mau menyuruh anak buahnya untuk menggoda manusia, maka anak buahnya dikumpulkan, di briefing semuanya. Lalu iblis mengatakan pada mereka, sebelum kalian menggoda manusia, nomor 1 yang perlu dicek, nyari duitnya dari mana. Cek, kalau dia mencari duit dengan cara yang haram, gak usah digoda, itu nabrak sendiri yang kayak begitu. Ibarat supir matanya buta, gak usah diganggu pakai lubang, pakai tiang, pakai jeglongan, itu mesti masuk jurang. Tapi kalau dia rezekinya halal, ini harus kamu mati-matian mengganggu dia. Karena yang paling susah nih kalau orang rezekinya halal, digodain itu susah. Ya, jadi kalau kita ini rezekinya haram, malah setan yang belajar sama kita. Ya. Yang kedua, rezeki yang halal di dalam Al-Quran lebih diutamakan daripada ibadah. Lihat bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholih. Wahai para rasul, carilah rezeki yang baik. Setelah itu baru beramal soleh. Saya rasa menjelaskan ayat ini menyebutkan bahwa mencari rezeki yang halal lebih diutamakan daripada ibadah. Ya, perintahnya nyari duit dulu, baru ibadah. Kalau rezekinya halal, ibadahnya baik. Rezekinya salah, ibadahnya nggak mungkin soleh. Ya, bagaimana logikanya? Orang sholat 100 rakaat, wudunya pakai air kencing, sah nggak kira-kira Pak? Nggak diterima. Orang tiap tahun haji, tiap bulan umroh, tiap malam sholat malam, Senin Kamis puasa, tapi koruptor, penerima suap, pemakan harta haram, pemakan riba. Innahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, maka ini betul-betul masalah mencari nafkah harus memeras otak betul, belajar lebih banyak lagi supaya kita mendapatkan yang terbaik. Bukan hanya halal dan thayyib secara zatnya, tapi juga halal dan thayyib secara efek dan dampaknya. Kenapa?
Karena ada rezeki yang halal dan toyib secara fisiknya, tapi nggak toyib secara dampaknya. Mohon maaf, jadi kuli bangunan, jadi tukang, jadi supir, kemudian jadi supir truk, jadi pekerjaan-pekerjaan kasar. Itu halal tidak Pak? Halal. Tapi gara-gara kerja kayak begitu nggak bisa sholat jamaah. Gara-gara kerja kayak begitu nggak bisa ikut pengajian. Gara-gara pekerjaan kayak begitu nggak bisa ngatamin Quran tiap bulan. Jadi TKI itu halal tidak? Halal. Tapi kita jadi TKI 3 tahun sekali baru pulang, ngikuti mazhabnya Bang Toyib. Ya. Istri anak bukan cuma butuh uang, istri anak butuh sentuhan, butuh tatap muka, nggak cukup pakai WA. Ya. Ini harus ada, kita hadir bersama anak kita, bukan hanya secara kualitas, tapi juga bukan hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Ya, jadi ini penting sekali minta kepada Allah supaya dikasih rezeki yang halal dan thayyibah, bukan hanya zatnya, tapi juga kepada dampaknya. Rezeki yang tidak menghalangi kita dari menuntut ilmu, rezeki yang tidak menghalangi kita dari ibadah sholat berjamaah, rezeki yang tidak menghalangi kita dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar, rezeki yang tidak menghalangi kita dari mendidik anak dan istri. Ini harus kita minta kepada Allah, sebab kalau dapatnya yang tidak demikian mungkin baik secara ekonomi, tapi akan ada dampak-dampak susulan yang tidak kita sadari. Ya. Kemudian yang keempat, pastikan bahwa kualitas dan kuantitas perhatian kita kepada keluarga ini setiap hari meningkat. Bapak Ibu sekalian, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu mengikuti kajian-kajian parenting. Kenapa? Hari ini tanggung jawab orang tua untuk melahirkan anak-anak yang hebat berkualitas, tantangannya luar biasa dibandingkan mbah bapak kita zaman dulu waktu melahirkan kita. Ya, bapak kita, mbah kita mungkin dulu cuma lulusan SD, tapi lihat anak-anaknya bisa S2, S3. Ya, tapi kita yang hari ini sekolahnya tinggi, Masya Allah, anak sudah dipondokin, semua ini sudah kita penuhi. Tapi faktanya yang kita temui, anak kita belum sesuai dengan harapan kita. Maka kalau boleh disimpulkan, tanggung jawab terberat orang tua hari ini adalah melakukan transfer ideologi yang dia miliki ke benak anaknya. Ini pekerjaan yang paling berat. Kenapa? Tantangan kita di hadapan anak kita memiliki orang tua yang banyak, entah bernama teman-teman dia, entah bernama gadget yang ada di tangannya, televisi yang selalu membersamai dia, ataupun mungkin guru-guru sekolah yang tidak sepaham dengan kita. Maka betul-betul kontrol kepada keluarga harus kita tingkatkan setiap hari. Yang kelima, pastikan bahwa kualitas dan kuantitas interaksi sosial kita kepada masyarakat tiap hari juga semakin baik. Kenapa? Kalau kita soleh, lingkungan kita salah, maka kesolehan kita menjadi kurang bernilai. Kalau 5 hal ini betul-betul kita ukur, setiap hari ada peningkatan, mudah-mudahan saat fitnah itu datang, kitalah yang paling selamat di antara yang lain. Allah. Ini ada satu lagi permohonan dari komisi. Seorang muslim tidak boleh tidak tegur sapa paling lama 3 hari. Bagaimana jika sudah berusaha untuk menjalin silaturahmi tapi tidak pernah mendapatkan respon? Sebagai manusia biasa, kadang juga ada rasa ego yang pada akhirnya membuat silaturahmi terputus. Itu dosa siapa? Yang pertama, jangan putus asa. Ya. Walaupun ketika sudah ikhtiar dia tetap menolak, maka bukan dosa kita. Tetapi dicoba Pak, Bu, cara-cara yang eksklusif, cara-cara yang elegan. Misalnya ngelihat dia lagi beli di warung bakso, terus kita juga ikut di sampingnya, bisikin tukang baksonya, Bang, dia beli berapa Bang? Ya 300, nih bayarin gitu ya. Pas dia mau bayar, oh sudah Pak, tadi sudah dibayarin Bu, sama itu yang tadi sebelah. Oh gitu ya, nanti dia tadinya nggak mau salam, Bu, makasih Bu ya, gitu ya. Lihat sudah mulai cair, ya. Kenapa? Al-ihsanu yujizul insan. Kebaikan akan melemahkan manusia. Datang jangan cuma datang, bawa bingkisan, bawa apa, kan begitu. Yang kedua, kalau bersilaturahmi kepada dia yang putus, ajak anak dan suami. Bapak misalnya punya masalah nih dengan sebelah, ya. Jangan cuma bapak dengan bapak, tapi apa? Istri diajak, anak diajak. Mungkin anak kita nggak punya masalah kan dengan anaknya. Dia masa sih ngeliat anaknya main akur, bapaknya berantem, kalah sama anaknya, gitu kan? Ya, bapaknya berantem sama bapaknya, ibunya akrab, begitu kan? Ya, jadi malu ini bapaknya, akhirnya luruh juga hatinya.
Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi